Baik, hari ini kita akan menjelaskan tentang genetika lingkungan. Adapun poin yang akan kita jelaskan pada hari ini yaitu yang pertama definisi replikasi, yang kedua teori replikasi DNA, dan yang ketiga proses replikasi DNA. Nah, berbicara tentang DNA, maka DNA ini merupakan bagian terkecil di dalam tubuh kita. Mulai dari sel di dalam sel terdapat nukleus. Nah, nukleus ini merupakan inti sel, dan di dalam nukleus ini terdapat kromosom. Nah, ketika kromosom dipotong, maka akan terdapat seuntai tali panjang di dalamnya. Maka itulah disebut dengan DNA. Nah, kromosom dapat didefinisikan sebagai kumpulan DNA yang melingkar rapat dan terletak di dalam nukleus atau inti sel pada hampir setiap sel dalam tubuh suatu organisme. DNA disebut juga asam deoksiribonukleat, lebih dikenal dengan singkatan DNA. Deoksiribonukleat acid adalah sejenis biomolekul yang menyimpan dan menyandi instruksi genetika setiap organisme. Makanya DNA ini merupakan bagian terpenting bagi organisme karena pewarisan sifat ditentukan dari DNA setiap organisme. Secara umum, DNA atau asam deoksiribonukleat adalah asam nukleat yang terdapat di dalam sebuah sel makhluk hidup. DNA merupakan biomolekul utama semua makhluk hidup. DNA terdiri dari materi yang membentuk kromosom-kromosom dan informasi genetik yang tersimpan dalam tubuh makhluk hidup. Asam nukleat merupakan suatu polinukleotida atau beberapa nukleotida, yaitu polimer linear yang tersusun dari monomer nukleotida atau beberapa nukleotida yang berikatan melalui ikatan fosfodiester. Fungsi utama asam nukleat adalah sebagai tempat penyimpanan dan pemindahan informasi genetik. Informasi ini diteruskan dari sel induk ke sel anak melalui proses replikasi yang kita akan jelaskan pada pembahasan selanjutnya. Sel memiliki dua jenis asam nukleat, yaitu asam deoksiribonukleat atau DNA dan asam ribonukleat atau RNA. Struktur DNA pertama kali ditemukan oleh James Watson and Francis Crick. Maka dari itu, struktur DNA disebut struktur rantai berganda Watson-Crick. DNA adalah makromolekul atau molekul yang besar yang berisi dua rantai polinukleotida yang saling berkaitan. Setiap nukleotida terbentuk 3 susun komponen, yaitu nitrogen, gula pentos, dan gugus fosfat. Di dalam basa nitrogen terdapat basa pirimidin dan basa purin. Basa pirimidin terdapat timin dan sitosin, sedangkan basa purin terdapat adenin dan guanin. Dalam biologi molekuler, dua nukleotida dalam RNA atau DNA saling komplementer yang terhubung oleh ikatan hidrogen yang disebut dengan base pair atau dalam bahasa Indonesia pasangan basa. Dalam pasangan basa Watson-Crick, adenin membentuk pasangan dengan timin atau A berpasangan dengan T. Kemudian guanin berpasangan dengan sitosin atau G berpasangan dengan C. Nah, pada RNA, timin digantikan oleh urasil. Proses penting dalam DNA yaitu replikasi DNA. Kapan terjadi replikasi DNA? Saya akan menjelaskannya dengan menggunakan gambar ini. Replikasi DNA sangat terkait dengan siklus sel. Siklus sel
adalah tahapan-tahapan yang harus dijalani oleh sebuah sel untuk membelah atau bereproduksi secara aseksual. Secara garis besar, tahapan-tahapan tersebut dibagi menjadi mitosis dan interfase. Dan siklusnya sel dimulai dari interfase, kemudian mitosis. Dan interfase dibagi menjadi 3 fase, yaitu ada G1, kemudian S, dan G2. Sedangkan mitosis dibagi menjadi 4 bagian, yaitu profase, ada metafase, anafase, dan telofase. Pada fase G1 merupakan bagian pertama dari interfase. Fase ini dimulai setelah sel mengalami pembelahan sel. Pada fase ini sel secara metabolik aktif dan mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan sel pada G1 meliputi pembentukan berbagai protein, pembentukan berbagai organel sel, dan penambahan volume sel. Kemudian setelah itu ada fase S, adalah kepanjangan dari sintesis, dan ciri utama dari fase ini adalah sintesis DNA. Genom sel pada fase ini akan direplikasi sehingga menghasilkan salinan baru untuk proses pembelahan sel. Artinya pada fase S ini merupakan fase di mana dilakukan replikasi DNA. Kemudian pada fase G2, sel kembali mengalami pertumbuhan sel meliputi sintesis berbagai macam protein dan organel. Selain itu, mikrotubul juga mulai tersusun dan pada fase ini juga dilakukan pengecekan kerusakan DNA. Oleh karena itu, replikasi DNA terjadi pada fase S, pada fase interfase. Dan replikasi DNA adalah proses penggandaan rantai ganda DNA. Pada sel, replikasi DNA terjadi sebelum pembelahan sel. Sedangkan untuk prokaryotik, replikasi DNA berlangsung secara terus-menerus. Sedangkan pada eukaryotik, waktu terjadinya replikasi DNA sangat diatur, yaitu pada fase S siklus sel, sebelum mitosis atau meiosis. Penggandaan tersebut memanfaatkan enzim DNA polimerase yang kita akan jelaskan pada pembahasan setelah ini, dan membantu pembentukan ikatan antara nukleotida penyusun polimer DNA. Proses replikasi DNA dapat pula dilakukan in vitro dalam proses yang disebut dengan reaksi berantai polimerase atau PCR. Jadi, replikasi merupakan proses perbanyakan materi genetik dalam sel. Replikasi dapat juga didefinisikan sebagai proses pengkopian rangkaian molekul bahan genetik sehingga dihasilkan molekul anakan yang sangat identik. Bahan genetik yang ada pada setiap jasad akan mengalami proses perbanyakan sebagai salah satu tahapan yang sangat penting dalam proses pertumbuhan sel. Proses perbanyakan bahan genetik dikenal sebagai proses replikasi. Replikasi bahan genetik dapat dikatakan sebagai proses yang mengawali pertumbuhan sel. Meskipun sebenarnya pertumbuhan merupakan suatu resultan banyak proses yang saling berkaitan satu sama lain. Sel mempunyai mekanisme replikasi bahan genetik yang dilengkapi dengan sistem penyuntingan atau editing yang sangat akurat, sehingga bahan genetik yang diturunkan kepada sel anakan atau progeni mempunyai komposisi yang sangat identik dengan komposisi bahan genetik sel induk. Dan kita akan jelaskan nanti pada pembahasan berikutnya. Baik, saya akan menjelaskan tentang teori replikasi. Sebelum mekanisme replikasi DNA dapat dibuktikan secara eksperimental oleh Matthew dan Franklin pada tahun 1958, ada 3 hipotesis yang berkembang mengenai mekanisme replikasi DNA, antara lain model replikasi secara semi-konservatif, kemudian model konservatif, dan model dispersif.
Model semi-konservatif yaitu model yang dikemukakan oleh Watson dan Crick, di mana setiap molekul untaian ganda DNA anakan terdiri dari satu untaian tunggal DNA induk dan satu untaian tunggal DNA hasil sintesis baru. Sedangkan model konservatif adalah model DNA untaian ganda induk tetap bergabung dengan untaian ganda induk tersebut. Sedangkan yang kedua, untaian DNA anakan terdiri atas molekul hasil sintesis baru. Jadi tidak ada penggabungan antara molekul induk dengan molekul sintesis baru, berbeda dengan semi-konservatif. Sedangkan model dispersif merupakan molekul DNA induk mengalami fragmentasi sehingga DNA anakan terdiri atas campuran dari molekul lama berasal dari DNA induk dan molekul hasil sintesis baru, seperti yang kalian dapat lihat pada video ini pada bagian sebelah kanan atau poin C. Hipotesa tentang replikasi semi-konservatif diusulkan oleh Watson dan Crick setelah publikasi paper mereka tentang struktur DNA. Teori tersebut dibuktikan dengan percobaan yang didesain oleh Matthew Michelson dan Franklin Stahl pada tahun 1958. Michelson dan Stahl menumbuhkan sel Escherichia coli atau E. coli selama beberapa generasi pada medium di mana sumber nitrogen atau yang berisi nitrogen NH4Cl dan mengandung 15 N atau N15 isotop nitrogen. Kemudian isotop nitrogen terberat di samping isotop normal yakni 14N atau N14. DNA yang terisolasi dari sel ini memiliki densitas 1% lebih besar daripada DNA normal. Sel E. coli yang berkembang pada medium N15 ditransfer ke medium baru yang hanya mengandung isotop 14N atau N14, di mana sel tersebut dibiarkan berkembang sampai populasi sel menjadi berlipat ganda. DNA yang terisolasi dari generasi pertama sel membentuk pita tunggal pada gradien CSCl pada posisi yang mengindikasikan bahwa DNA helix ganda dari sel turunan merupakan hibrida yang mengandung satu strand 14N baru dan satu strand 14N inang. Artinya, ya setelah kemudian dipindahkan ke 14N, maka dihasilkanlah keturunan seperti yang kalian lihat pada video ini, yaitu satu turunan induk dan satunya lagi adalah hasil dari sintesis. Jadi ada perpaduan antara induk dengan sintesis yang baru, sehingga dikatakan hibrid. Hasil eksperimen ini kemudian menambahkan teori replikasi konservatif, di mana hasilnya menunjukkan bahwa turunan dari molekul DNA akan menghasilkan strand DNA sintesa baru dan strand yang merupakan dari induknya. Jadi bukan dihasilkan dari dua sintesis baru, dua-duanya sintesis baru atau dua-duanya dari induk, tetapi ada sebuah perpaduan antara sintesa baru dengan dari induknya. Hipotesis replikasi semi-konservatif kemudian mendukung langkah selanjutnya pada percobaan selanjutnya, di mana dihasilkan generasi ketiga. Sebagaimana yang kalian dapat lihat pada gambar ini, dan hasil dari
percobaan sel E. coli tadi sama dengan teori yang disebutkan dalam semi-konservatif model, di mana dihasilkan DNA hibrid. Sekarang kita akan menjelaskan tentang proses replikasi DNA. Replikasi DNA dimulai dari heliks ganda atau rantai ganda DNA dibuka menjadi dua untai tunggal oleh enzim helikase dengan bantuan topoisomerase yang mengurangi tegangan untai DNA. Jadi di sini ada keterlibatan enzim dalam memulai proses replikasi DNA. Apa yang dimaksud dengan enzim? Enzim adalah biomolekul berupa protein yang berfungsi sebagai katalis. Katalis adalah senyawa yang mempercepat proses reaksi tanpa ikut bereaksi. Dan enzim yang kemudian membantu proses replikasi DNA ini adalah enzim helikase. Jadi enzim helikase ini adalah enzim yang berfungsi menghidrolisis atau memecah molekul rantai ganda polinukleotida menjadi dua rantai tunggal polinukleotida. Nah, ketika rantai DNA telah terbuka, maka untuk mencegah menutup kembali, maka untaian DNA tunggal dilekati oleh protein pengikat untaian tunggal untuk mencegahnya membentuk heliks ganda kembali. Nah, sebagaimana yang pada video ini terlihat pada lingkaran merah yang merupakan salah satu enzim atau protein yang mencegah untuk heliks ganda menutup kembali. Jadi dia akan terus terbuka untuk kemudian dilakukan proses selanjutnya. Selanjutnya, enzim primase membentuk oligonukleotida RNA yang disebut primer. Enzim primase adalah RNA polimerase yang mensintesis primer RNA pendek yang diperlukan untuk memulai proses replikasi untai. Enzim primase memiliki tugas untuk mengkatalis sintesis primer untuk memulai replikasi DNA. Jadi dalam memulai replikasi DNA, maka enzim primase memiliki tugas untuk mensintesis primer atau RNA primer, sebagaimana yang saya tampilkan pada gambar ini. Selanjutnya, molekul DNA polimerase melekat pada seuntai tunggal DNA dan bergerak sepanjang untai tersebut memperpanjang primer yang telah dibentuk tadi oleh primerase, dan kemudian membentuk untaian tunggal DNA baru yang disebut dengan leading strand dan lagging strand. Leading strand atau untai utama merupakan untaian yang disintesis oleh DNA polimerase secara kontinu dan sangat cepat. Artinya untaian yang telah terbuka itu kemudian akan diisi atau akan dilengkapi oleh DNA polimerase. Kemudian untaian lambat atau lagging strand adalah untaian DNA yang terletak pada sisi yang berseberangan dengan leading strand. Ya, kalau pada gambar ini terlihat pada lingkaran yang berwarna biru, di mana lagging strand ini berseberangan dengan leading strand, dan untaian ini disintesis dalam segmen-segmen yang disebut dengan fragmen Okazaki. Jadi DNA polimerase yang membentuk lagging strand untuk mensintesis segmen-segmen polinukleotida yang ada pada untaian yang telah terbuka tersebut. Dan pada gambar ini disebut dengan Okazaki fragment atau fragmen Okazaki. Selanjutnya, enzim DNA ligase kemudian menyambungkan potongan-potongan lagging strand. DNA ligase ini atau enzim ligase ini merupakan enzim yang mengkatalis pembentukan ikatan
fosfodiester di antara ujung 5 fosfat dan 3 hidroksil. DNA ligase berperan sebagai lem yang menyambung DNA yang telah terpotong sehingga menjadi DNA yang fungsional. Saya akan mencoba mengulangi lagi sedikit terkait proses replikasi DNA agar kalian lebih mudah memahaminya. Sebelum terjadinya pengawalan replikasi atau memulai replikasi, maka harus terbentuk suatu struktur garpu replikasi atau replication port yang dilanjutkan dengan sistem molekul primer atau primase. Dan pada sel eukariotik, sedangkan pada prokariotik disebut dengan primosom. Jadi sebelum mulai replikasi maka UNTN-nya harus terbuka, yang biasa disebut dengan garpu replikasi, replication port, dan itu kemudian dibantu oleh enzim primase, atau juga ada bantuan dari enzim helikase. Nah, garpu replikasi atau replication port adalah struktur yang terbentuk ketika DNA mulai melakukan replikasi. Garpu replikasi ini dibentuk akibat enzim helikase yang memutus ikatan hidrogen yang menyatukan kedua untaian DNA. Kemudian membuat terbuka untaian ganda tersebut menjadi dua bagian yang masing-masing terdiri dari sebuah untaian tunggal DNA. Masing-masing cabang tersebut menjadi cetakan untuk pembentukan dua untaian DNA baru berdasarkan urutan nukleotida komplementernya. DNA polimerase membentuk untaian DNA baru dengan memperpanjang oligonukleotida atau RNA yang dibentuk oleh enzim primase atau yang disebut dengan primer. Jika dilihat sepintas, maka sintesis DNA seolah berjalan satu arah. Namun pada kenyataannya, sintesis DNA akan berlangsung dua arah atau disebut dengan bidirectional replication. Dalam proses replikasi DNA, terdapat beberapa enzim yang memiliki peranan penting dalam keberlangsungan proses replikasi DNA. Yang pertama ada helikase, yang bertugas untuk memutuskan ikatan hidrogen yang menyatukan kedua untaian DNA sehingga terbentuk garpu replikasi. Jadi helikase ini merupakan enzim yang memulai proses replikasi dengan membuka untaian-untaian DNA. Yang kedua yaitu enzim topoisomerase yang bertugas untuk mengurangi ketegangan helix DNA atau rantai DNA dengan menciptakan istirahat sementara pada satu atau kedua untai DNA. Jadi enzim topoisomerase ini enzim yang membantu dalam memulai replikasi DNA. Topoisomerase ini menyebabkan double strand break pada ujung 3 fosfat sehingga memungkinkan penukaran strand. Jadi sebelum memulai replikasi, maka untuk membuka untaian itu, maka topoisomerase juga memiliki peranan, atau enzim ini memiliki peranan dalam merenggangkan DNA atau untaian ganda DNA, sehingga akan membentuk nantinya replication port atau garpu replikasi. Berikutnya ada enzim primase yang memiliki fungsi untuk yang pertama mensintesis RNA primer, dan yang kedua fungsinya itu mengawali pembentukan DNA baru pada leading strand atau DNA fragment Okazaki pada lagging strand oleh DNA polimerase. Berikutnya ada DNA polimerase atau enzim polimerase yang berfungsi sebagai enzim utama yang mengkatalis proses polimerase nukleotida menjadi untaian DNA. Selain itu, DNA polimerase juga menambahkan nukleotida bebas pada ujung 3 dari rantai yang baru terbentuk,
sehingga terjadi pemanjangan pada rantai baru dengan arah dari ujung 5 ke ujung 3. Terakhir, enzim ligase atau DNA ligase berfungsi menggabungkan fragmen Okazaki atau lignin strand pada proses replikasi. Enzim ligase juga berfungsi menyambungkan potongan-potongan DNA yang baru disintesis.